Minasang, pola kalimat yang berikutnya, pola kalimat keempat ini adalah pola kalimat yang bisa kita pakai saat kita menyatakan hanya atau cuma. Pola kalimatnya adalah shika diikuti oleh bentuk tai atau bentuk maseng gitu. Seperti apakah pola kalimatnya? Oke, kita bisa lihat contoh kalimat ini minasang. Minasang wa ie de nanjikan gurai nihongo o benkyou shimasu ka? Sebelumnya kalian jawab dulu pertanyaan saya ya. Kalian nih di rumah berapa jam sih biasanya belajar bahasa Jepang? Oke, kalau menjawab pertanyaan kayak gini, kalian bisa, sensei saya cuma belajar 1 jam, sensei saya cuma belajar 2 jam misalnya. Nah, cumanya itu bisa kalian ungkapkan menggunakan pola kalimat shika nai atau shika maseng yang akan kita pelajari sekarang nih minasang. Kemudian jawabannya misalnya ini jawaban yang masih belum menggunakan pola kalimat yang baru ya. Jawabannya misalnya simpelnya gini. Itsumo 1 jikan benkyou shimasu ga, kino 30 分ぐらい勉強しました. Biasanya sensei saya tuh belajar 1 jam, tapi kemarin tuh belajarnya cuma kayak 30 menitan. Tapi ini belum ada cumanya ya, sini belum ada hanya. Sini cuma atau hanya ngomong sanju punggurai aja gitu. Kalau kalian mau nambahin hanya 30 menit, jadi pakainya gimana bahasa Jepangnya minasang? Senseinya masih jawab nih, sanju punggurai benkyou shimashita ne, sukunai desu ne. Dikit ya, 30 menit doang gitu. Nah, senseinya ngomong, nah ini hanya atau cumanya nih muncul nih di yang sensei pakai. Sanjupung shika benkyou shimasen deshita. Ada shika dan ada maseng. Tadi artinya adalah cuma. Berarti kalimat ini artinya gimana? Sanjupung shika benkyou shimasen deshita. Cuma belajar 30 menit. Di sini bisa kita lihat minasang yang berwarna merah ada shika dan ada maseng ya, atau shimaseng nih, benkyou shimaseng. Jadi nih kata bendanya kemudian diikuti oleh shika, oke, dan ada maseng di belakangnya. Harus negatif minasangnya. Ingat shika itu selalu berpasangan dengan kata kerja bentuk negatif. Oke, poin pentingnya apa? Poin pentingnya yang pertama, ini sebetulnya sama kayak dake artinya ya cuma, tetapi minasang shika itu lebih menekankan pembatasan di kayak bener-bener cuma ini doang, kagak ada yang lain gitu. Tapi kalau dake itu cuma tapi kayak sebetulnya masih bisa ada yang lain gitu minasang ya. Terus juga poin yang kedua, kalian gantilah ga, partikel ga menggunakan partikel o kalau pakainya adalah kata kerja gitu. Kalau si kata bendanya itu merupakan objek dari kata kerja minasang ya. Terus pokoknya ini poin penting juga minasang, poin penting ya. Jadi pokoknya setelah shika itu harus bentuk negatif, pokoknya harus bentuk negatif ya, diingat-ingat. Oke, jadi pola kalimatnya gimana? Pola kalimat jadi seperti ini minasang. Kata benda shika diikuti oleh bentuk negatif. Sekali lagi artinya adalah cuma atau hanya ada kata benda aja atau hanya kata benda aja. Kalimatnya gimana contohnya nih? Ini mau ngegombal ya ceritanya. Tanaka-kun. Oke, shika atau dake nih minasang. Suki desu. Ingat belakangnya des, positif ya. Kalau positif berarti pakai shika atau pakai dake minasang. Jawabannya adalah pakai dake. Kenapa? Karena belakangnya positif. Kalau shika belakangnya negatif. Terus kalimat yang kedua, tanaka-kun shika atau dake suki janai. Saya paling atau saya cuma suka tanaka-kun. Di sini ingat minasang belakangnya itu negatif ya, janai. Berarti shika atau dake? Ya, jawabannya adalah shika karena kalau shika pasti berpasangan dengan negatif atau bentuk negatif. Daftar kelas Riki Bahasa Jepang, dapetin bonus akses aplikasi dan website yang lengkap banget. Akses ratusan materi JLPT yang bisa kamu tonton sepuasnya sampai kamu benar-benar paham. Nikmati fitur flashcard interaktif yang bantu kamu tingkatkan kemampuan dan siap hadapi JLPT. Daftar sekarang dan langsung rasakan manfaatnya. Oke, sekarang kita latihan minasang ya. Mari kita latihan menjelaskan gambar ini menggunakan pola kalimat shika maseng. Oke. Yang pertama minasang, 5 meter oyogemasu. Bisa berenang 5 meter. Menggunakan cuma bisa berenang 5 meter jadi gimana? 5 meter shika oyogemasen. Oke, ingat pakai bentuk negatif ya. Terus ini, mas-mas ini kohi o nonde imasu. Mas-mas ini lagi minum kopi. Mas-mas ini cuma bisa minum kopi. Jadi gimana bahasa Jepangnya? Kohi shika nonde imasen. Dia cuma minum kopi aja, yang lain nggak diminum. Oke.
Kemudian kita lihat contoh kalimat lainnya ya menggunakan shika maseng ini. Nihon de hanabi o ikkai shika mini ikimasen deshita. Kalau kata kerja kayak gini berarti artinya gimana minasang? Di Jepang itu atau pas di Jepang, saya cuma ikkai shika, cuma satu kali pergi melihat hanabi. Oke, di sini pakai partikel o ya karena belakangnya adalah kata kerja. Oke, kita latihan minasang ya. Marilah pemanasan dulu minasang untuk latihannya. Pemanasan yang pertama adalah mari kita ubah kalimat yang bakal saya liatin sesuai petunjuknya. Nih gini ya, misalnya contohnya nih. Watashi wa ima 50 yen o motte imasu. Aduh, sekarang saya punya 50 yen. Tapi duitnya nggak ada lagi, emang cuma 50 yen ini. Jadi kalian bisa menggunakan hanya tadi atau cuma yang shika. Jadi 50 yen shika motte imasen. Oke, cuma punya 50 yen. Sekarang pemanasan yang pertama minasang. Di sini ada aduh sanji desu ga. Aduh, padahal udah jam 8. Kyoshitsu ni hitori imasu. Tapi di kelas tuh ada satu orang, cuma ada satu orang. Kalimatnya gimana? Hitori shika imasen. Oke, pemanasan yang kedua ada kalimat tsuma wa kantang na ryori ga tsukuremasu. Istri saya itu bisa masak masakan yang mudah. Nah, istrinya dia nggak bisa masak masakan susah, jadi cuma bisa masakan yang mudah aja. Kalimatnya jadinya gimana menggunakan shika? Hai, kantang na ryori shika tsukuremasen. Oke, lanjut lagi soal yang ketiga, pemanasan ketiga. Kare wa katakana kanji ga wakarimasen yo. Dia itu nggak ngerti katakana sama nggak ngerti kanji, nggak bisa dia katakana sama kanji. Hiragana ga wakarimasu. Dia ngertinya hiragana. Dengan kata lain, berarti dia cuma bisa hiragana, nggak bisa katakana dan kanji. Berarti menggunakan shika lagi ya, jadinya hiragana shika wakarimasen. Oke, lagi ya. Tabe hodai wa. Nih, tabe hodai itu apa? All you can eat minasang ya. All you can eat itu tuh 1 jikan dake taberaremasu. All you can eat itu cuma bisa makan sejam aja menggunakan cuma. Di sini cumanya udah ada cuma sebenarnya dake, tapi kan positif ya. Kalau kalian mau ubah ke dalam shika berarti jadinya gimana? Hai, 1 jikan shika taberaremasu. Ingat pakai bentuk negatif. Oke, sekarang kita lebih cepat minasang. Marilah kita terjemahkan kalimat bahasa Indonesia berikut ini ke dalam bahasa Jepang ya. Yang pertama, kalimatnya minasang. Ini dia kalimatnya. Saya hanya bisa menulis kanji sedikit. Oke, hanya bisa menulis. Jadi gimana? Hai, kanjinya dulu ya. Watashi wa kanji ga menulis. Oke. Skoshi shika, sedikit, cuma sedikit ya. Skoshi shika kakemasen. Berikutnya yang kedua. Kenapa kamu? Si mas ini kok kayaknya matanya lucu banget ya. Aduh, kemarin saya sibuk ngantuk ternyata dia. Saya hanya bisa tidur 4 jam saja. Cuma tidur 4 jam. Kalimatnya di gimana? Doushitan desu ka? Kamu kenapa? Kino izongashikatta kara. Kemarin karena saya sibuk. Saya 4 jikan shika, cuma 4 jam. Neraremasen deshita. Saya cuma bisa tidur 4 jam. Yeay, akhirnya minasang selesai juga pola kalimat yang shikamasen yang artinya cuma atau hanya ya. Marilah kita rangkum yang barusan saya jelaskan. Jadi yang pertama minasang, kalau shika harus diikuti bentuk apa? Minasang bentuk apa? Ya, bentuk negatif ya. Maseng kata kerja, atau kalau misalnya janai atau dewa arimaseng untuk des gitu. Terus bedanya sama dake apa? Kalau dake itu pakai kata kerja bentuk positif atau kalimatnya itu positif. Kalau shika negatif. Terus shika juga lebih menekankan adanya batasan. Jadi kayak cuma ini aja, nggak ada yang lain gitu. Terus kalian harus mengganti ga-nya menggunakan o ketika digunakan dengan kata kerja gitu. Dan terakhir, bagian setelah shika harus apa minasang? Harus bentuk negatif. Contohnya terakhir ada kalimat, dari pagi saya cuma minum kopi aja. Pakai shika jadinya gimana? Asa kara kohi shika nonde imasen. Cuma minum kopi aja.